Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah. Wal khairu wa syarru bima syiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina wa murabbi rukhina khususan muallifi hadzal kitab syaikhlillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Targhib wa Tarhib. Hadis yang ke 4787. Wa an Abi Mulaih. Kacerita saking Abi Mulaih, an Abi saking bapak ya Abi Mulaih radhiyallahu anhu. Qala ngendikan Abi Mulaih, kuntu ana sapa ingsun radhifan Nabi iku ing dalem sakwingkinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'athura mongko kepleset utawa napa ya kepleset napa tergilir napa ba'iruna apa unta kita. Fakultu mongko ngucap kula ta'asa syaitanu. Ta'asa ganggu sapa syaitanu setan. Faqala mongko dawuh likitu ing sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takul ta'as. La takul aja ngucap sira ta'asa syaiton, wis ganggu ngrusak sapa syaitanu setan. Fa innahu mongko satemene kelakuan ya'zumu iku dadi gedhe hatta yasira sehingga dadi apa mithlal bait padaning panggonan. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan bikuat di kelawan kekuatan ingsun. Nah, walakin kul tapi ning ngucap sira bismillah ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu mongko sate kelakuan yasghur iku nyilekake apa ucapan hatta yasira sehingga dadi sapa setan mithlat dubab ing padaning laler-laler. Rawahun Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wa qala sahih. Ini diterangkan dari Abi Mulaih, dari bapaknya. Dalam suatu ketika ini Abu Mulaih ini dalam satu perjalanan berada di belakang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ontanya Abu Mulaih ini kepleset, ketekuk sikile lah kapan ngoten. Ketekuk sikile kepleset napa kepuntir ngoten. Apa kejeglong ya wis intine sikile dengkelen lah. Terus Abi Mulaih ini mengatakan ta'asya syaitan, waduh diganggu syaitan nih. Kemudian dilokke Kanjeng Nabi, la takul ta'asya syaitan, kamu jangan berkata telah diganggu setan, telah dirusak diridu setan. Karena fa innahu ya'dzumu hatta yasira mithla bait, karena dengan demikian justru malah
menjadi besar dan menjadi kenyataan kok dadi gedene sak omah lah kira-kira. Gara-gara ucapanmu itu. Sehingga setan metu tak ganggu tenan weh. Walakin kul, tetapi ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'ala Allah itu atau sebagainya ya. Maka fa'inu yasghuru hatta yasira mithla dzubab, maka hal itu akan membuat kecil andaikan ada setannya aku menjadi kecil. Andaikan terjadi masalah menjadi kecil seperti kecilnya ya lalat-lalat itu. Nah, artinya apa? Dalam satu perjalanan itu sangat mungkin terjadi sesuatu gangguan. Kalau kuda ya kakinya, kalau mobil ya bannya gitu kempes, pecah atau rewel. Itu jangan pernah merasa diridu setan. Udah, jangan bilang diridu setan, diganggu setan. Waduh, diganggu demit, jangan. Nanti justru malah demitnya datang tenan, ganggu tenan gitu loh. Jadi, tapi ucapkan ya bismillah, serana apa-apa, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Maka andaikan ada setan pun, andaikan ada gangguan pun menjadi kecil seperti lalat. Nah, maka terkadang begini. Dalam konsep keyakinan itu sebetulnya kita itu sudah diuntungkan karena sudah dipalilai Allah itu. Inna idza dzanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku. Allah itu wis nyegurah aku nyegorombo. Wis aku wis tergantung penyanane kawulaku lah, dicono apa ya sikwi tak sembadani. Maka berlatihlah berprasangka yang baik terhadap Allah dalam semua hal. Karena dengan prasangka baik itu hal yang tidak mungkin bisa mungkin, hal yang tidak wujud bisa wujud. Nah, dalam perjalanan sangat-sangat mungkin terjadi hal-hal yang di luar nalar lah. Maka jangan senantiasa menterkaitkan dengan kegaiban, kejiman, setan atau pengridu-pengridu pengusaha halus. Terlepas iya dan tidak, tapi sudah pasrahkan. Bismillah, sebut aja nama Allah. Bismillah, banyakin zikir. Cuma kan terkadang begini, zikir yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan terkadang itu tidak tepat begitu loh. Sering kita melihat di tayangan TV itu ada orang uka-uka, katakan uka-uka atau uji nyali itu. Uji nyali itu kan berarti dia akan dihadapkan dengan satu fenomena alam lain, ya untuk ngetes lah biasanya. Di situ ada jinnya atau tidak. Dan ini masih banyak yang memahami jin dan setan itu dianggap sama. Jin dan setan itu beda. Di jin itu ya jin, makhluk tersendiri, makhluk tua yang menghuni dunia sebelum manusia. Jadi yang menghuni dunia ini terlebih dahulu adalah bangsa jin, kemudian baru bangsa manusia. Sementara di surga itu yang menghuni malaikat. Di surga itu malaikat. Kemudian yang membangkang itu iblis. Di surga terjadi pembangkangan, namanya iblis. Karena di surga tidak boleh ada pembangkangan, maka kemudian si pembangkang ini dikasih nama iblis, dibuang ke bumi. Nah, iblis ini punya anak turun namanya syaiton. Syayatin jamaknya. Nah itu. Jadi syaitan dan iblis itu satu genetik, jin itu beda. Jadi beda spesies lah, beda spesies. Jin itu tersendiri, kemudian iblis ini gennya, turunannya adalah setan-setan. Kalau setan itu kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lari, kita bismillahirrahmanirrahim, dia terbakar. Itu kalau setan. Tapi kalau jin beda lagi. Jin itu hafal Quran. Ada ayat dibaca dia malah mendengarkan itu. Jin itu hanya tunduk pada ayat-ayat yang mensifati ketauhidan dan kemahahibatan Allah. Maka ada beberapa ayat yang ditakuti dalam arti sungkan. Jinnya itu sungkan, sehingga takutnya dia kepada Allah bukan kepada ayat itu. Itu jin ya. Nah, sehinggalah setan itu ada di pikiran manusia. Artinya bukan kok dalam bayangan, tapi bisa masuk ke pikiran manusia.
setan itu bisa masuk ke hati manusia. Jadi dia menginduksi, nempel. Jadi mengganggu pemikiran, mengganggu hati dan sebagainya. Itu setan. Nah, maka ketika kita punya prasangka, itu setan masuk. Maka dalam hadis lain, la taqul laula anna kadza fa kadza. Kamu jangan pernah mengucapkan andaikan dulu begitu pasti tidak begini. Ketika berbicara lau, maka setan masuk. Masuk kemana? Ke alam pikiran, ke hati itu. Sehingga setan punya peluang, maka tutup peluang itu. Termasuk ada gangguan ban pecah di jalan, ujuk-ujuk mesin mati, atau kendaraannya kepleset dan sebagainya, atau dadak jarane lumpuh. Kalau jangan dikaitkan dengan istilah gaib. Nah, jangan dikaitkan dengan waduh diganggu setan ya, jangan. Diridu setan, waduh dipangan demit, jangan. Nanti malah timbul, akan datang itu, akan jadi setan sungguhan yang akan mengganggu dan semakin besar kekuatannya. Tetapi ucapkan bismillah, la haula wala quwata illa billah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim lah. Nah, maka andaikan ada kekuatan setan menjadi kecil itu, seperti kecilnya lalat-lalat aja. Nah, ini pentingnya berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka, dan gandulan i'timad kepada kekuatan Allah. Nah, gitu. Insyaallah dengan keyakinan yang benar, dengan pemahaman yang benar. Jadi halang lintangnya itu ya tidak menjadi masalah, ya ada tapi ya ternetralisir. Ya ada gangguan jin demit ya wis hilang, begitu loh. Tuh kalau ketika kita i'timad, gandulan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Tuhanmu, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini riwayat An-Nasa'i, Tabrani, Hakim, hadisnya sahih. Hadis selanjutnya, wa an Abi Tamimah Al-Hujaimi, lan kacerita sing Abi Tamimah Al-Hujaimi, aman sake wong kana kang ana ridvan Nabi ing dalem burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendikan Abi Tamimah atau man kana ridvan Nabi, kultu ana ingsun ridfahu iku ing dalem burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hamari ing atase khimar. Fa'athuru mongko kepleset utawa kecegelong apa al-khimaru khimar. Fakultu mongko ngucap kula ta'asa syaiton, diganggu setan. Ta'asa wis ganggu sapa setan ngridu ganggu padha nggih. Faqala mongko dawuh kita sesapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'asa syaiton. La taqul aja ngendikan sira ta'asa syaiton, wis ganggu setan, wis ngridu sapa setan. Fa innaka idza qulta ta'asa syaiton ta'azzamu fi nafsi. Ketika kamu merasa diganggu oleh setan, maka setan menjadi gede gitu. Faqala syara'tuhu biquwwati. Tapi ngucap syara'tu wis banting ingsun ing setan biquwwati kekuatan kekuatan ingsun. Fa idza qulta bismillah tasyagharat ilahi nafsuh hatta yakuna asghara min dubab bersama. Jadi hadisnya hampir sama, cuma kalau dalam keterangan Abi Mulaikh ini naik onta, kalau Abi Tamimah ini naik khimar. Redaksinya beda, cuma substansinya sama. Kalau terjadi gangguan di jalan, maka jangan merasa itu diganggu setan, jangan merasa diri demit dan sebagainya. Pokoknya ada bismillah, rapopo, kita ucap bismillahirrahmanirrahim,
Nanti semua gangguan akan menjadi tiada, menjadi kecil, dan lain sebagainya. Nah, ini teori ya, teori satu ya, menjadikan wong iki kendel, pede, tidak minder, tidak dalam ketakutan. Nomor dua, memang masih punya Tuhan, masih punya Allah, maka kepada Allah adalah tempat bergantung yang paling baik. Hadis selanjutnya, wa an Khawlah binti Hakim, dan cerita sing Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Qalat ngendikan Khawlah, sami itu mireng engsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang qulu hale ngendikan Kanjeng Rasul, man nazala manzilan, man sapane wong nazala lamun tumurun sapa wong manzilan ing panggonan, sumaqala tumuli ngucap sapa wong a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ing kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, lam yadurru mongko ora bahayani hu ing man apa syai'un sesuatu, hatta yartahila sehingga budalan min manzilihi saking panggonane man zalika ing mengkono panggonan. Rawahu Malik, Muslim, Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan diterangkan dari Khawlah binti Hakim. Khawlah ini berkata bahwa beliau telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi. Kanjeng Rasul ini berkata demikian, barang siapa turun di suatu tempat maka ucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa mengganggu. Segala sesuatu tidak ada yang mengganggu. Kalau segala sesuatu ya dari hewan jahat, manusia jahat, makhluk yang tidak kelihatan yang jahat. Ini doanya a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, tidak akan diganggu sampai pergi dari tempat itu lagi. Nah, ini diingat-ingat, dicatat. Kalau di tempat yang wingit, bahasanya wong Jawa jari jalmo moro jalmo mati, setan moro demit mantu gitu ya. Nah itu dungane kalau sampai ke mana aja a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu nyuwun pangreksa ingsun bi kalimatillah kelawan kalimat-kalimat ya Allah at-tammah kang sempurna, min syarri ma saking elek ing perkara khalaq kang wis nyipta Allah ing ma. Dalam yadurruhu ora sing iso mbahyani, tidak ada yang bisa mengganggu syai'un segala sesuatu. Hadis lanjuan Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, lan kaceta sing Abdullah bin Busrin radhiyallahu an. Kalau ngendikan Abdullah bin Busr, kharaj tu wis metu ingsun min Khimsa, saking Khimsa. Khimsa itu Madinah, ai fi biladi Syam. Jadi Khimsa itu satu kota di negara Syam. Fa'awani mongko ngawiti ingsun apa al-lailu bengi ilal bai'ah maring napa niki ya satu perjanjian. Fa hadarani mongko nekani ingsun min ahlil ardi saking ahlil ardi, makna itu bangsane demit. Jadi ahlil ar itu dalam bahasa hadis itu ya semacam danyang. Danyang itu jin penunggu kawasan. Nah, maka kita dalam pemahaman masyarakat Jawa itu masih mengenal danyang, terlepas dengan penafsiran yang berbeda. Ada yang disebut danyang udah, yang artinya orang tua dulu yang membuka kawasan bangsa manusia. Tapi danyang ini kita ember dengan bahasa hadis itu disebut dengan min ahlil ard,
min ahlil ar itu dalam catatan Al-Munziri disebut al-jan, minal jan, dari bangsa jin. Jadi lebih tepatnya semacam danyang. Danyang itu dari bangsa jin gitu. Jadi disebut ahlil ard. Ahli ard itu kan bisa bermakna penduduk bumi. Tapi untuk Al-Munziri ay minal jin, minal jan. Jadi dari bangsa jin-jin banyak ini. Nah, itu. Ya danyang lah, danyang. Berarti jin penunggu kawasan situ. Nah, jadi Abdillah bin Bushyr ini keluar dari tanah Himso. Himso ini di daerah di negara Syam. Syam itu ya Syria, Irak, itu ikut Syam itu ya. Libya itu ikutnya Syam semua. Kemudian untuk mengikuti satu kegiatan di sana. Nah, kemudian sampai sana malam itu. Kemudian didatangi min ahlil ard. Datangi bangsane jin penunggu desa, danyang-danyange ngono, jin penguasa desa itu ya. Danyang kita sebut begitu, lebih tepatnya. Kalau manusia yang sing buka alas kawasan dulu itu lebih tepatnya disebut dengan akal bakal. Nah gitu loh, bakal cikal bakal, akal bakal, awaluman bana, istilah bahasa Arab ya Arab-Araban itu awaluman bana itu. Ya muasis pendiri gitu loh, muasis, awaluman bana, akal bakal, akal cikal, itu bangsa menungso. Seperti hanya kalau perumahan ya kontraktor itu. Tapi kalau dulu kan ini mungkin kawasan Jawa ini banyak yang hutan belantara, kemudian ditinggali satu pasang atau dua pasang manusia. Kalau alas mentau ya terbaca ya oleh siapa itu, siapa? Bukan penjawi, pemanahan begitu loh. Itu yang membuka, itu namanya akal bakal, cikal bakal, ya muasis gitu ya kan. Nah itu akal bakal. Kalau santri berhusnudon waliul qaryah, wali desa. Tapi kalau danyang itu min ahlil ar, itu bangsa jin. Ini menurut Al-Munziri loh ya, pendapatnya Al-Munziri. Bukan pendapat orang Indonesia malah ini, ulama Timur Tengah, ini bangsa jin. Berarti lebih tepatnya danyang itu jin penunggu desa atau jin tua penguasa kawasan situ. Nah itu danyang. Dan terjadi zaman sahabat juga, Abdillah bin Bushyr itu didatangi jin penunggu kawasan, danyangi kono. Faqara tu hadhil ayah, maka faqara tu mongko maca ingsun hadhil ayah ing ikilah ayat. Ayat napa niku? Min suratil A'raf, saking surat Al-A'raf. Rupane ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sitati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dibacaan ayat niku Al-A'raf itu ayat ke-54 ya, ayat 54. Sehingga falama an asbahtu raqibtu dzabati, sehingga ketika beliau pagi kemudian bisa naik melewati itu dengan selamat ya. Nah ini donga ampuh ayat Al-Quran yang menjadi doa ruqyah jopo montro ketika melewati kawasan yang banyak jinnya, atau ketika berdiam diri atau sampai ke kawasan-kawasan yang angker, yang banyak jinnya ya, atau biar tidak diganggu danyangi
pengertian danyang ini bangsa jin, penunggu kawasan bangsa jin. Bacakan surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya. Ini bukan katanya dukun, bukan katanya Pak Ustadz, tapi Pak Kiai juga tidak, tapi ini Kanjeng Rasul. Ya, ini sahabat yang menjalankannya dalam riwayat At-Tabrani. Jadi kalau sahabat yang melaksanakan, namanya hadisnya marfu. Nah, jadi sahabat melaksanakan yang tidak terkonfirmasi apakah dari Rasul, tapi sahabat itu gurunya adalah Rasulullah, sehingga apa yang dilakukan itu sumbernya dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Dan tentu banyak doa-doa lain kalau masuk kawasan, termasuk ayat kursi. Ayat kursi itu disebut ayatul hafadzah, ayat untuk penjagaan, penjaga diri, penjaga rumah, penjaga harta benda, baik dari gangguan jin. Kemudian jin itu ya jin yang jahat gitu. Min syaril jinni, saking kejahatan jin. Nah, jadi belum tentu jin itu juga jahat, belum tentu. Jin juga ada yang suka ngaji, suka wiridan. Ya sama seperti manusia. Ya ono sing siaran ngene iki barang ya ono. Ada sing asik main HP ya ono. Ada yang asik ngerumpi ya. Ya sama dengan manusia, artinya tingkat kebaikan dan kejahatan itu sama, karena jin juga punya tugas beribadah seperti manusia. Berarti kebaikannya juga dinilai ibadah, dia akan ditempatkan di surga. Keburukan dan kejahatannya dia pun akan bernilai dosa dan akan tempatkan neraka. Maka jin pun menggunakan akalnya juga untuk berbuat baik, bersyariat, mengikuti syariat Rasul Muhammad SAW, sehingga dia pun ingin masuk surga, ya gitu, dan juga tidak ingin masuk neraka. Maka jin juga banyak yang taat seperti halnya kita manusia, dan juga banyak yang jahat seperti halnya manusia. Kejahatannya ada dari faktor pribadi, ada yang karena faktor pangriduning setan, jadi jin diridu setan, nah, seperti manusia yang diridu setan, begitu loh. Ada katanya kuntilanak, ya hantu-hantu gitu. Itu fenomena apa? Ya itu jin yang diperalat setan. Karena setan itu tidak bisa membentuk wujud. Setan itu tidak bisa membentuk wujud. Dia kalau ingin membentuk wujud, yang punya kekuatan itu jin. Maka jin yang diganggu setan, seperti halnya jin yang diganggu manusia. Karena yang punya, kalau dalam legenda dia sekelas ini apa ya, sekelas dewa, ya mungkin ya, sekelas monster, sekelas orang ya punya kekuatan lebih lah. Sehingga kekuatannya bisa dipinjam manusia, dijak jahat, bisa dipinjam jin, setan berbuat jahat. Jadi jin ini sebagai objek perintah-perintahan. Tapi tidak semua jin juga mau. Nah, tidak semua jin itu jahat, banyak seperti halnya manusia gitu loh. Yang artinya jin ini yang diperintah-perintah, kon dadi ngono, dadi ngene, perintah ngono, perintah ini. Yang perintah itu yang lebih jahat, ya, baik manusia atau bangsa setan. Maka ketika manusia jahat ya seperti jahatnya setan itu. Nah, jin itu objeknya itu. Nah, gitu ya. Sampai di sini sedikit wawasan tentang jin dan setan. Karena masih banyak, mohon maaf, yang ahli agama pun tidak bisa membedakan antara jin dan setan, dianggap sama gitu. Ya, gak usah ditakok, sampean kok ngerti apa balane? Tak jawab iya. Itu beda ya. Baik. Yang pagi ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Denny ini menanyakan tentang ketika kita bepergian, doa-doa sudah kita lantunkan meskipun hanya sekedar bismillah. Kemudian
kita juga sudah melakukan beberapa hal, tetapi yang jadi masalah sekarang ini yang namanya godaan. Kita hidup di negara yang bisa dikatakan majemuk ya, berbagai macam. Kemudian juga melihat non sewu ya, bukan karena kita kok nafsuan atau tidak, tetapi kalau kita melihat di jalan-jalan itu kan ada mbak-mbak cakep-cakep, cantik-cantik, mau dilihat juga dosa, mau tidak dilihat juga kayaknya bagaimana gitu. Ini bagaimana ya, padahal kita di rumah sudah berdoa, mohon caranya ya. Masa melihat aja dosa. Tadi konsep melihat itu nadru awal nikmatun wathaniha laknatun. Jadi pandangan pertama itu nikmat, itu rezeki, yang kedua baru laknat gitu loh. Jadi tidak kemudian masa ana wong ayu tadi delok entah ya ora apa-apa. Alhamdulillah begitu. Oleh beripat masa kok. Jadi kita itu takdirnya manusia, bukan jadi malaikat. Manusia itu dikasih nafsu. Jangan membohongi diri sendiri. Cuma atur dirimu agar tidak terkontaminasi dengan dosa yang ada, maksiat yang ada gitu loh. Contohnya ada hadis ikhfadzullah hafadzakallahu lak. Jaga Allah dalam hatimu, nanti Allah akan menjaga dirimu. Ketika hati ini Allah, Allah, Allah itu, mata melihat apapun insya Allah tidak akan mengotori hati. Karena hatinya tidak terkotori, maka tidak terbekas oleh dosa gitu. Maka kan program yang menjadi apa ya, solusi dari semua permasalahan hati sebetulnya zikir itu. Maka kenapa ulama-ulama sepuh itu nanti larinya juga akan mengajarkan zikir. Untuk zikir hati ya Allah, untuk lisan ya la ilaha illallah. Agar apa? Seluruh apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa tidak mengotori hati. Mata boleh melihat yang indah, yang cantik, yang molek, yang aduh. Tapi ketika hatimu Allah, itu ya tidak terkotori oleh hal itu sehingga kau anggap seperti angin lalu. Gitu loh. Ya, gitu. Apalagi kalau bepergian sudah baca doa ya tawakal pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika sudah punya rencana, punya tujuan, sudah berdoa ya tawakal kepada Allah, berserah diri artinya. Nanti kalau ada segala sesuatu ya dihadapi toh. Dihadapi, ada gangguan ya bismillah. Ada apa ya bismillah. Ada orang cantik ya bismillah. Ya gitu. Cantik bismillah dalam artinya dilihat tapi jangan dirasakan gitu. Nah, kalau dirasakan ya istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun pada Allah, astagfirullahaladzim. Kalau nggak sengaja ya tadi kan konsepnya, kalau pandangan pertama disebut nikmat, yang kedua baru laknat. Ketika ingin yang kedua dan ketiga ya segera sadar ini salah, kemudian minta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Hati kendalikanlah. Maka program besarnya umat ini setelah menambahi ilmu dengan banyak wawasan dan pengetahuan, baik yang sifatnya religion ataupun yang lainnya, itu zikir. Berarti programkan hati kita, programkan kepada umat untuk diajak zikir, zikrullah. Karena ini menjadi apa ya, jawaban dari semua problem gitu. Jawaban dari semua problem itu zikrullah. Sederhana kelihatannya, tapi masya Allah, karena ketika kita itu zikir, itu setan lari. Ketika hati ini lupa pada Allah, tidak menyebut Allah, setan itu tidur di dalam hati kita. Ketika zikir, itu setan lari keluar dari hati kita. Ketika lupa lagi, dia masuk lagi. Jadi hati ini biasa untuk transit oleh setan-setan itu. Kalau kita zikir, banyak zikir, terus zikir Allah, 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 itu setan tidak ada tempat itu. Kalau nggak ada tempat, maka kemungkinan berpikir jernih, dapat hidayah, dapat bimbingan itu lebih banyak. Kemungkinan interaksi dengan Allahnya lebih berasa, karena
Allah, Allah, Allah gitu. Nah, dalam detak jantungmu sebutlah nama Tuhanmu, itu ya. Insya Allah itu menjadi penyelamatmu, gitu. Insya Allah. Baik. Kemudian yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Naim ini menanyakan tentang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ada beberapa keterangan terlebih dari pengikut Syafi'iyah katanya haram nggih berhubungan dengan jin. Apakah benar demikian? Karena bagusnya jin adalah sejelek-jeleknya manusia, atau bagaimana itu ya iman mencerahannya dari Pak Naim ini atau Kang Naim? Banyak yang memahami ayat ini itu ya gimana ya, ini tuh mereka bukan ahli dalam hal kejiman, dalam hal kemanusiaan gitu. Atau mereka tidak memahami atau tidak mau memahami atau minimnya literasi tentang itu, kemudian sebenarnya ngomong tentang jin dan manusia. Yang kebanyakan orang itu membayangkan dari film-film atau apa yang mereka lihat. Mereka belum pernah berinteraksi, belum pernah mencari literasi, belum pernah untuk coba merenungi itu. Tapi banyak bicara, sehingga banyak yang salah ketika berbicara tentang jin dan manusia. Minimal pernah membacalah kata orang atau mendengarkan dari orang yang ahli itu kan. Nanti setidaknya dapat gambaran benar lah. Karena memang ini ada dunianya. Yang sekelas kiai pun belum tentu tahu. Sekelas kiai belum tentu tahu tentang jin. Gitu. Sekelas kiai artinya ahli agama itu belum tentu tahu tentang jin. Maka banyak juga yang diganggu oleh jin. Itu. Nah, terlepas dari ikhtilaf atau beda pendapat tentangnya, kita memahami sebagai jin dan manusia itu makhluk yang punya tugas sama. Karena makhluk itu ya lita'arrofu, saling mengenal, memahami. Tidak ada perintah untuk saling minta tolong itu enggak. Tapi saling memahami itu dia itu jin, makhluknya Allah yang punya tugas sama. Liya'budun kayaknya. Tugasnya liya'budun, supaya beribadah kepada Allah. Jin ya beribadah, manusia ya beribadah. Dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurti ketika ditanyakan, apakah jin bersyariat? Iya bersyariat. Ikut siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk saat ini, karena jin itu kan umurnya panjang. Jin itu dari zaman awal sampai akhir belum mati dia. Matinya nanti menjelang kiamat. Jadi jin itu kalau umurnya 700 tahun gitu ya kira-kira anak ya 15-an tahun lah. Jadi jauh gitu. Maka kenapa ahli khitab itu ahli dialog dengan bangsa jin. Itu kalau dia ingin tahu tentang sesuatu yang lama itu kan dia tanya kepada jin tua. Jin tua. Ya enggak tua, kira-kira kalau umur 700 tahun kan bertanya tentang Majapahit dulu seperti apa, kan bisa memberi gambaran. Itu loh. Jadi bisa memberi gambaran, oh dulu begini. Tentang Mataram, dulu begini. Tentang yang ribuan tahun pun jin mampu bercerita. Karena memang umurnya panjang. Itu. Jadi dia bersyariat, dia juga sholat, puasa, zakat, haji. Karena dia beribadah. Beribadah ya ikut Nabi di zamannya. Kalau zaman Nabi Nuh ya beribadahnya ikut syariatnya Nabi Nuh. Zaman Nabi Ibrahim ya bersyariat ikut syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian zaman Nabi Musa ya ikut syariatnya Nabi Musa. Di akhir zamannya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia seperti kita dalam arti beribadahnya. Cuma di dimensi alam yang lain. Karena dimensi alam lain kan jin juga tidak bisa melihat kita, kita pun tidak bisa melihat jin. Dimensinya lain. Hanya beberapa orang atau sedikit orang yang punya kemampuan itu. Begitu juga dengan jin. Jin juga hanya beberapa
jin yang mampu melihat orang. Tadi tidak kesemuanya jin itu bisa mampu melihat orang atau mampu melihat orang. Sehingga kalau minta bantuan pada jin, ya kalau ada orang yang bilang demikian, ya biasa tidak. Sedikit orang yang bisa dan banyak orang yang tidak bisa. Maka bisa iya, bisa tidak, tergantung siapa yang bercerita. Andaikan bisa pun jin belum tentu mau gitu loh. Nah gitu. Karena jin punya tugas juga, punya ibadah juga, takut dosa juga, jangan bilang. Nah gitu. Dia punya aturan juga ternyata. Dia punya aturan, bahkan lebih ketat daripada manusia kan. Punya batas teritorial. Jin kawasan sini dia tidak akan berani ke kawasan lain. Jin kawasan sana belum tentu berani masuk atau mengganggu. Ya seperti manusia ya, ki wong Kudus, wong Semarang, wong Jawa Tengah ya sama lah, teritorinya sama gitu. Sehingga jangan dibayangkan jin itu kemudian selalu jahat, enggak. Yang jahat itu manusia dan setan. Ya jin ya bisa jahat seperti manusia dan setan. Tapi karena dia yang punya kemampuan lebih, kemudian banyak diperalat oleh setan atau manusia, atau setan dan manusia begitu tepatnya. Nah, begitu. Baik. Tentang keterangan sebaik-baiknya jin, sejelek-jeleknya manusia, kemudian orang juga mikir, wah, pembunuh kan jelek-jeleknya manusia, berarti lebih kejam daripada pembunuh. Itu maksudnya derajatnya. Bukan kelakuannya ya. Wah, derajatnya jin dan manusia itu derajatnya tinggi manusia. Itu derajat. Kalau kebaikannya ya kan ada, kalau kemampuannya kan hanya terhitung detik. Kita diingatkan dengan kisahnya Sulaiman dan Balkis. Ketika Mbah Sulaiman itu ingin mengangkat singgasananya Bilqis itu kan, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada seluruh anak buahnya, kemudian siapa yang bisa mengambil istananya Bilqis. Itu satu makhluk mengatakan, sebelum engkau duduk ke singgasanamu maka sudah datang di hadapanmu gitu. Ada makhluk itu bangsa jin yang mengatakan demikian. Kemudian ada sejenis manusia yang belum kedeping netro wis tekan. Ternyata yang lebih dulu manusia, hanya hitungan detik, seperdetiknya lah, dengan duduk dan kedep itu kan. Nah, sing manusia tanya, kamu kok bisa? Hadza min fadli Rabbi, ini fadlnya Allah. Nah itu tentang kemampuan, kecepatan. Diibaratkan kalau kecepatan manusia itu seperti kecepatan cahaya, kalau jin itu kecepatan suara. Jadi lebih cepat manusia. Derajatnya otomatis tinggi manusia derajatnya. Tapi tentang kebaikannya ya, kehebatannya ya 11-12. 11 hanya terpaut dengan detik. Seperti hanya tadi jin menjanjikan sebelum engkau duduk sudah sampai. Kalau sebelum engkau berkedip sudah sampai. Secepat itu. Nah, ketika para nabi berinteraksi dengan jin, berarti manusia sekarang pun ada. Minta bantuan jin boleh? Ya boleh, tidak dilarang. Tidak haram ya? Ya, Syafi'iyah kan yang tegas. Tidak berbicara tentang mazhab. Tidak semua orang yang mampu gitu loh. Sekarang minta bantuan dalam arti, katakan niatnya minta bantuan jin dalam arti untuk urusan seperti ya muamalah, katakan seperti manusia minta bantuan pada manusia. Tolong Anda jupukno kae, gitu. Tolong bro jupukno kae. Minta tolong semacam itu apakah tidak boleh kepada? Ya boleh meminta tolong. Yang diharamkan itu tentunya yang bersekutu sehingga menyembahnya. Ya sama dengan manusia minta tolong manusia dan menyembah manusia, kan ya banyak.
menyembah jabatannya. Itu loh maksudnya. Cuma kan ketika jin itu ya terjadi diskriminasi pemahaman gitu aja. Dikira mereka yang menghamba pada jabatan dan manusia itu tidak syirik. Hanya yang menghamba dan setia kepada jin yang dianggap syirik, itu kan tidak fair dalam pemahaman. Orang yang menghamba pada pekerjaan, orang yang menghamba pada manusia, orang yang tunduk pada bosnya itu itu juga kesyirikan nyata. Dia takut dipecat, takut tidak bisa makan. Apakah tidak sama yang ketika berkoloni dengan bangsa lain? Ya sama. Kembali pada iktikad dan keyakinan. Makanya tidak semua orang punya kemampuan. Ketika Nabi Sulaiman mampu memerintahkan, minta bantuan, berarti manusia itu ya juga sama perilakunya, karena al ulama warasatul anbiya. Al ulama, jadi para ulama ini pewarisnya al-anbiya, para nabi-nabi, termasuk Nabi Sulaiman. Berarti nanti ada ulama itu yang menguasai ilmu kejiman, seperti Mbah Sulaiman itu punya kemampuan berdialog dengan jin, menguasai jin, memerintahkan jin, dan tetap dia bertauhid, tidak bersekutu, wong dia sebagai anak buahnya. Nah begitu pemahamannya. Karena kemampuan orang itu sama, keinginannya begitu. Sampai salting ya, kono teh teko ya apa jang jari. Ini suaranya remek ini. Baik. Untuk ada mitra pas satu lagi yang ingin bergabung, saya terima di 085277999901 dan line telepon juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Ini menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sedikit bahasan tentang jin, sebetulnya kita itu doa-doa supaya tidak diganggu jin ya dalam perjalanan, tapi ini malah banyak tertarik tentang jin ini. Iya, hubungannya itu masih hubungannya ya. Baik. Apakah benar masjid jin atau turen itu benar dulunya buatan jin atau minta bantuan jin untuk membantu membangun semacam ini? Manusia memungkinkan ataukah tidak? Mungkin itu yang ditanyakan. Nah, karena memang kan ada beberapa tempat yang wah itu masjid jin atau masjid yang dulunya jin berikut membantu untuk menyelesaikan bangunan di masjid itu dan sebagainya dan sebagainya. Mohon pencerahannya, Yai. Fenomenal jin itu sebetulnya tidak dianggap fenomena ya, karena zaman Nabi mengalami. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan pada jin. Berteknologi canggih sekarang itu hampir mirip ciptaan jin, bikinan jin, terinspirasi. Contoh begini, ketika Nabi Sulaiman matur pada Allah, ya Allah, saya ingin menunjukkan rasa syukurku kepadamu, izinkan saya memberi makan makhlukmu seluruhnya sehari saja. Allah kan nolak, kamu tidak akan mampu. Bismillah ya Allah, mampu kira-kira begitulah. Kamu tidak akan mampu. Meraih terus Nabi Sulaiman. Sehingga akhirnya diberi, ya sudah, buktikan sehari saja. Wakila itu sejam saja. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan bantuan, dengan bantuan bangsa jin untuk menyiapkan hidangan seluruh makhluknya Allah yang ada di muka bumi. Persiapan berhari-hari, 40 hari makanan ya untuk manusia sudah dihidangkan, dimasak, kemudian dihembuskan rasa dingin sehingga makanan itu awet. Nah, teknologi kulkas itu teknologinya jin dulu mengawetkan makanan. Sudah ada itu. Sehingga akan ada mesin pendingin agar makan awet. Dan itu dulu digunakan untuk jin ketika persiapan memberi makan makhluknya Allah itu. Walhasil sudah berbulan-bulan persiapan memberi makan. Kemudian, wes gimana man, Sulaiman? Siap Gusti. Udah ready semua. Nah, itu. Dengan bantuan jin kan, berarti Nabi minta bantuan jin kan, Nabi Sulaiman. Berarti nggak syirik Nabi Sulaiman kan? Nggak mau makhluknya Allah. Oke. Kemudian ini programnya kan memberi makan bergizi gratis makhluk sedunia. Baru keluar satu ikan dari lautan. Ikan apa lupa namanya. Kemudian disantaplah itu semua
hidangan yang dipersiapkan sudah berbulan-bulan itu habis untuk satu ikan saja itu, dan masih kelaparan itu. Akhirnya Sulaiman, iya betapa besarnya kekuasaan Allah memberi makan pada hambanya. Ini saya yang merasa paling kaya sedunia, paling hebat karena punya pasukan teknologi dan pasukan yang canggih. Ini persiapan berbulan habis satu makhluk baru saat lepan TKP. Nah, itulah kekuasaan Allah tidak tertandingi oleh manusia itu. Nah, itu satu, artinya Nabi minta bantuan. Kemudian Nabi Muhammad pernah sholat, sampai sekarang masjidnya ada, Masjid Jin namanya, ada kan, masih sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang belum ada yang berani uji nyali di Masjid Jin itu, yang ada di Madinah ya, Masjid Jin itu. Jadi ada masjid yang dulu itu Nabi sholat didatangi oleh jin-jin itu, dan sampai sekarang tidak digunakan tapi diabadikan. Bayangkan itu. Apakah ada yang masih tidak percaya dengan jin? Wah iya, masih ada yang mendile begitu. Orang jin itu nggak ada, jin tidak akan bahaya. Sombong urung pernah ketemu jin, keplak pisan kelenger. Benar. Wah, dengan doa ini begitu. Dan Nabi Muhammad itu menjadi asbabun nuzul satu kejadian, sampai ada ayat atau surat jin. Nah, disebutkan jin itu ada segolongan jin. Nah, berarti tidak semua jin itu baik, tidak betul. Yang ketika ayat dibaca itu dia mendengarkan dan ajaban dan takjub. Dia mendengarkan dan takjub dengan ayat-ayat itu. Nah, maka fahamilah bahwa jin itu makhluk tersendiri seperti manusia yang punya tugas sama. Jangan kemudian mengatakan, oh kecil jin, itu sembrono gitu. Ya bagi orang-orang tertentu berani bilang begitu, yang menguasai doa-doa, tapi kalau nggak menguasai doa atau cara penaklukkan, ya jangan sekali-kali, atau tauhidnya tingkat rendah ya. Berarti ngajak takut sama jin, bukan, itu realita, takutnya tetap pada Allah. Itu realita yang diciptakan Allah gitu loh, dan punya tugas sama seperti hanya macan, harimau, singa. Kamu takut nggak kali lihat? Takut ya, sama ketika dengan jin begitu. Masing-masing punya tugas, cuma jangan menyepelekan itu makhluk Allah. Yang kau sepelekan itu setan gitu loh, bukan jin. Setan yang kau harus kau proklamasikan menjadi musuh itu setan. Yang harus dideklarasikan menjadi musuh itu setan, bukan jin. Jin itu makhluk seperti kita, punya tugas ibadah. Jin biar beribadah dengan caranya di alamnya, kita pun demikian. Maksudnya begitu, maksud aku begitu. Ini pemahaman kita begitu ya. Nah, ada orang yang punya kemampuan, ada sedikit orang, berarti ada. Yang mengendalikan anak jin, tuyul itu anak jin. Tuyul itu anak jin yang dikendalikan orang yang tak bisa mengendalikan. Para dukun-dukun yang ahli dalam kejiman ada. Gitu. Karena dukun itu disebut dengan junudul syaiton, pasukannya setan. Disebut dengan katibus syaitan, disebut dengan jubirnya setan, tukang tulisnya setan, pasukannya setan. Sehingga banyak dukun itu nanti yang dikasih ilmu setan, cara untuk menaklukkan jin. Nah begitu. Jadi dukun ini nanti dia akan mendapatkan pakem yang sumbernya dari setan, yang caranya nakluki jin, carane perintah jin, carane nyekel jin, carane mengendalikan anak-anak jin jadi tuyul. Itu ilmunya sumbernya dari setan. Nah begitu, untuk menguasai bangsa jin itu. Tapi juga tidak semua jin bisa dikuasai. Sepertinya manusia ya ada yang menguasai jin yang baik gitu. Tapi kita kan punya progres tersendiri, punya program tersendiri, punya tugas sendiri ya. Kalau ingin selamat
artinya keimanan, ketauhidannya sudah, memang sebaiknya memang istilahnya tauhid tanzih. Kita itu berusaha membersihkan hati kita, tidak ta'aluk melainkan hanya kepada Allah. Tapi semua kan sebagai asbab, karena kita manusia. Di dunia itu masih ada interaksi dengan alam dan hal lain, dan hal itu sangat mungkin gitu loh, tidak dinafikan. Nah, maka Rasulullah agama datang untuk membekali, ini loh caranya nek menghadapi begini. Kalau ada jin, bacakan ini. Dan Nabi Muhammad pun diberikan skenario oleh Allah, termasuk sahabat, bagaimana cara menghadapi jin, termasuk sihir. Itu kan Nabi Muhammad dibikinkan skenario oleh Allah kan sebagai asbabun nuzul. Nah, kalau supaya manusia berpikir ini ada, realitanya tuh ada. Aja somolonduru istilahnya. Aja kemudian begitu sombongnya, itu kelihatan tidak punya wawasan dan ilmu nanti. Karena ada ya diterima dengan cara yang benar. Maka satu contoh ketika dalam kasus Baitul Mal ya kan. Sahabat Abu Hurairah itu wakilah pernah menjadi petugas penjaga Baitul Mal. Tapi setiap malam hilang. Satpamnya gitu. Ya, satpamnya semacam. Hilang. Setiap malam hilang. Waduh. Ini lama-lama saya bisa dituduh korupsi ini. Barangnya umat soalnya. Umat ini. Akhirnya Abu Hurairah ini dilei itu apa? Disanggong. Jal tak leane sing jipuk sopo to gitu. Nah gitu. Kemudian tengah malam itu keluar makhluk separuh manusia, separuh binatang. Piyo. Disalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok jawab? Abu Hurairah instingnya keluar cerdas ya. Kalau setan tidak mungkin jawab. Ya wah ini. Kalau manusia ya bentuk mesti manusia. Kalau hewan ya hewan. Ini separuh manusia, separuh hewan. Wah, jin ini. Dia punya kemampuan berubah wujud itu jin. Nah, kenapa kok ganggu? Aku istilahnya diajak dialog. Saya tidak suka kalau ada orang baik, ada orang dermawan. Ngilang dia kemudian. Malam setelahnya disanggung lagi, keluar lagi, masih sama. Assalamualaikum, salam. Masih jawab karena jin itu beribadah. Kalau setan kan tidak beribadah, tidak akan jawab. Kenapa kau ambil? Saya tidak suka kalau ada orang dermawan. Pergi lagi. Ketika malam ketiga sanggung lagi. Assalamualaikum, salam. Wih, ajari aku. Kenapa kamu masih mengambil lagi? Aku tidak suka kalau ada orang dermawan. Jadi orang dermawan diganggu. Siapapun, maka biasanya orang dermawan diridu setan, diridu jin. Ya gitu. Kemudian ajari aku agar kamu tidak datang. Nah kemudian jin itu malah yang ngajari. Bacakan saya ayat ini. Kemudian disebut ayat kursi lah. Kemudian dibacakan ayat kursi, kemudian benar malam setelahnya tidak datang. Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah. Diceritakan pada Rasulullah kejadian itu. Ana af'alu kadza wa kadza. Saya mengalami begini. Fayaqul ayatul kadza. Kemudian saya bacakan ayat ini. Kemudian Nabi wa hadhihi ayatul hafadz. Betul, ini surat penjagaan. Ini ayat penjagaan. Itu menjadi asbabun nuzulnya ayat kursi. Bukan asbabun nuzul ya, termasuk ya asbab keterangan khasiat. Di ayat kursi itu wampuh lah, kita sebut begitu, wampuh untuk penjagaan. Cuma banget apa lewang dianggap biasa. Banget hafalnya umat ini karena Pak Kiai dulu pinter. Rumah jadi pasang ayat kursi. Rumah yang ada ayat kursinya sebetulnya jin itu tidak berani masuk. Jin loh ya, bukan hanya setan. Jin tidak berani masuk sudah. Udah cukup ayat kursi itu dipasang di rumah, di pintu, dihafalkan, buat wiridan. Itu jin sekelas apapun tidak berani. Dalam arti jin itu tahu etika. Kalau mendengar ayat dia mendengarkan, dia takut bukan pada ayatnya. Isi ayatnya itu bercerita tentang kekuasaan Allah. Itu takutnya. Maka ayat-ayat yang bercerita tentang kekuasaan Allah itu pasti
dia melayu. Aduh, gak kuat tahu. Allah begitu hebat. Itu jin sehebat itulah kita mendengar ayat yang tentang apa aja helek-hetek gitu. Makanya itu. Kalau dalam sudut pandang itu sekarang manusia dan jin baikkan yang mana? Hebat jin kan malah tentang mendengar ayat. Dan manusia mendengar ayat ya malah di setelan dangdut itu. Kalau orang mukmin ya wajilat qulubuhum, kalau orang mukmin. Tapi yang mukmin kan sudah mati itu. Yang ada mukminan itu loh. Mukminan haqqan ada. Nah itu. Jadi ayat kursi cukup sebagai penangkal, penjaga, perlindung dari gangguan jin-jin, baik yang jahat ataupun yang buruk. Yang jahat ataupun yang baik, karena ayat kursi ini ayat hafadhoh, ayat penjagaan. Maka anak-anak kita, seluruh warga bangsa, ayo kon ngapal ayat kursi, diresapi, dimaknai, dihayati sebagai penjagaan. Udah cukup ayat kursi itu. Itu tentunya ayatnya banyak, doa banyak. Cuma itu cukup. Ngomong apa meskipun apal ayat kursi diyakini nggo wiridan bar maghrib subuh, mau tidur mau kemana di mana udah wis pokoknya diwolak-walik ayat kursi itu. Jin, hewan jahat, manusia jahat tidak akan mengganggu. Baik, makanya yang beberapa kasus yang sering duitnya hilang ini kan yang perekonomiannya masih mobat-mabit sehingga hatinya ikut mobat-mabit dalam keimanan. Tidak ATM yang diserang ya kebanyakan. Iya, imannya lah. Imannya yang mobat-mabit. Imannya mobat-mabit ya akhirnya ya ATM-nya melok mobat-mabit. Kalau mesin ATM mungkin rame ini yang diserang. Nah, kenapa jin apa tuyul nggak mau ambil ATM gitu ya? Ya semua itu tidak lepas dari strategi, doa dan strategi. Gitu loh. Ya, yuk. Yang lainnya? Baik, kita sudah di penghujung acara ya, sebelum kita closing mohon doanya ya. Hanya berlindung kepada Allah kita semuanya terselamatkan. Maka fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah likulli halin wa waqtin, setiap saat setiap waktu. Kita diciptakan Allah berbeda, tidak harus bermusuhan, tapi saling memahami dan mengenal. Berucapkan salam, ilaman ta'rif, auman layakrif, kepada orang yang kau kenal atau tidak kau kenal. Bimakna orang yang kelihatan atau tidak. Artinya makhluk kasat mata dan tidak kelihatan dan yang kelihatan. Artinya pada jin dan manusia. Itu kan perintah Nabi. Berarti kita juga harus berbuat baik kepada manusia dan bangsa yang tidak nampak atau bangsa jin. Maka ada satu hadis, sahabat itu, salah satu sahabat ya itu ya ada yang pernah kencing, ngencingi satu lubang, kemudian dia sakit. Lapor pada Nabi, kenapa habis kencing di satu lubang? Kemudian dia mengatakan, lubang itu al-hijru masakinul jinni. Lubang-lubang itu rumahnya jin. Nah, maka jangan kau ganggu. Maka jangan kencing sembarangan. Berarti ganggu jin, berarti nggak boleh walaupun itu bukan manusia. Artinya harus tetap berbaik dengan makhluk apa saja kan. Akhirnya terus turun di syariat fikihnya kita itu. Nah, maka lubang-lubang tidak haram malah nah, gitu. Nah, maka dengan ilmu dan pemahaman yang benar, semua gangguan dari makhluk lain akan kita teratasi. Dan tentunya berlindung kepada kekuasaan Allah adalah hal yang tepat. Dan semua tentu akan berawal dari petunjuk atau hidayah yang benar. Maka terus minta hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terselamatkan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.